Cecep Lukman Nurdiansa, juga kepada host kita, Bapak Ramdan. Baik, hari ini insya Allah saya akan memulai presentasi dengan tema karakteristik seni rupa anak. Nah, anak. Apa itu anak? Saya, Bapak, dan Ibu pernah jadi anak. Setiap anak adalah pribadi yang unik dan memiliki kecerdasan atau bakat yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, kita perlu menerima setiap bakat dan kecerdasan yang dipunyai oleh anak, serta membantu untuk dapat mencapai potensi terbesarnya. Lantas, kemampuan dasar anak pada usia TK itu seperti apa? Ditinjau dari sudut psikologi perkembangan, masa anak dapat dibagi menjadi 4. Pertama, masa bayi, masa prasekolah, masa anak sekolah, dan masa remaja. Nah, perbedaan perkembangan individu sebenarnya disebabkan oleh pembawaan, pengalaman, perjalanan hidup, faktor agama, iklim, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Sifat dan ciri perkembangan karya seni. Karya seni itu secara umum dapat dikatakan bersifat alamiah, ekspresif, dan dinamis. Dikatakan bersifat alamiah karena setiap anak sesungguhnya memiliki bakat alamiah yang berbeda-beda. Ada anak yang berbakat dalam olahraga, menari, bermain musik, dan menggambar. Semua bakat ini akan berkembang baik jika sejak usia dini anak diberi peluang mengembangkan minat, kepekaan indrawi, kelenturan, dan kekuatan motoriknya, sehingga anak kreatif dan terampil dalam berkreasi. Nah, karya seni anak bersifat ekspresif, karena karya rupa mereka umumnya merupakan suatu ungkapan yang kuat, spontan, jujur, langsung, dan berangkat dari dalam dirinya. Hal ini tampak terutama pada karya seni rupa sekitar usia 5 hingga 7 tahun. Misalnya, rumput berwarna biru, pohon yang harus hijau, biasanya mereka warnanya menjadi warna merah, tanah berwarna hitam, bahkan laut berwarna ungu. Selanjutnya adalah karya seni anak bersifat dinamis. Artinya, karya mereka umumnya mengesankan sesuatu yang bergerak terus-menerus. Pada pemilihan warna, misalnya, anak lebih suka pada warna kontras tajam atau mencolok. Mereka suka menggambar objek-objek yang bergerak, seperti orang, binatang, dan kendaraan. Nah, karakteristik ungkapan visual anak usia TK dibagi sebagai berikut. Ada anak usia 3-4 tahun, nah biasanya senang mencoba mengeksplorasi media seni yang berbeda. Kemudian, pada usia ini, pengalaman seni dilakukan sebagai kegiatan bermain yang bersifat eksploratif. Kemudian mereka senang mengulang kegiatan yang sama dan yang disukai. Mulai memberi nama sebagai berbagai simbol yang dibuatnya, dan mulai dapat mengontrol simbol-simbol tersebut. Bentuk atau hasil akhir tidak penting baginya. Bahkan terkadang karya yang dibuatnya dihancurkan saat proses berlangsung. Nah, berbeda dengan usia 4 hingga 5 tahun. Nah, pada usia ini mereka sudah dapat mencipta simbol-simbol untuk mengungkapkan perasaan dan idenya, dan mengungkapkan apa yang ia rasakan dan ketahui, bukan apa yang dilihatnya. Menciptakan karya lebih detail dan realisme. Mencipta bentuk dan wujud yang bermakna. Nah, mulai bekerja dengan lebih hati-hati dan mulai ada persiapan. Juga jarang menghancurkan karya yang dibuatnya. Berbeda dengan usia 3-4 tahun, kadang karyanya malah dihancurkan sendiri. Oke, sekarang ragam karakteristik ekspresi seni rupa anak usia TK. Ada 2 dimensi, misalnya menggambar, kegiatan mencetak, kolase,
melalui media kertas atau kain dan sebagainya. Dan media tiga dimensi yaitu membentuk, menyusun balok dan sebagainya. Ragam karakteristik ekspresi seni rupa anak usia TK. Karakteristik ekspresi seni rupa dengan media gambar. Gambar adalah bentuk ekspresi seni yang umumnya paling awal bagi anak usia PAUD. Fungsi menggambar bagi anak usia TK. Menggambar pada hakikatnya adalah kegiatan bermain. Nah, anak-anak menggambar berdasarkan keinginan. Nah, biasanya ini cocok untuk anak yang susah berbicara. Nah, dengan menggambar mereka bisa mengungkapkan isi hatinya. Menggambar memberi jaminan kebebasan emosi. Menggambar membantu anak menghilangkan tekanan jiwa akibat kegagalan dan ketidakpuasan yang dihadapinya sehari-hari. Karakteristik gambar anak Karakteristik ekspresi gambar anak usia TK. Nah, satu adalah masa periodisasi gambar anak. Louville dan Britten membagi masa perkembangan karya sebagai berikut. Usia 2-4 tahun adalah masa coreng-moreng, 4-9 tahun adalah masa prabagan, 7 hingga 9 tahun masa bagan, 9 hingga 12 tahun masa awal realisme, 12 hingga 14 tahun masa naturalisme atau semu atau spedonaturalistik. 14 hingga 17 tahun adalah masa dewasa. Nah, karakteristik ekspresi gambar anak usia TK menurut Lowenfield. Nah, karakteristik ekspresi gambar anak usia TK masa coreng-moreng dibedakan dalam 2 kelompok, yakni usia 1 tahun sebagai awal dan usia 2-4 tahun sebagai lanjutan. Karya gambar anak usia 1-2 tahun atau disebut juga masa coreng-moreng awal. Nah, misalnya kayak gini, ada coretan-coretan. Coretan-coretannya berupa garis yang tidak beraturan. Nah, biasanya anak 1-2 tahun yang masih baru memegang pensil atau krayon. Nah, karyanya biasa berupa garis-garis panjang, pendek, melingkar, atau zigzag yang tak beraturan. Karena kesadaran akan aktivitas berkarya seni rupa baru muncul pada saat anak menginjak usia 3 atau 4 tahun. Namun, kegiatan ini baik untuk gerak motorik halus anak tersebut. Kemudian, karya gambar usia 2-4 tahun atau disebut masa coreng-mencoreng lanjut. Nah, pada masa ini, coba kita perhatikan ya pada masa usia ini. Terkadang kita menemukan lubang dan goresan tajam pada kertas di atas akibat cara menekan kuat atas tulisannya. Nah, pada usia 2-3 tahun, anak telah mulai mengontrol goresan-goresannya, bahkan telah memberi nama gambar yang dibuat sesuai imajinasi anaknya. Tapi kadang kita sebagai orang dewasa sulit mengenali bentuk yang dibuatnya, karena bentuknya belum detail. Namun, harus harus selalu disemangati gambarnya, jangan dianggap itu gambarnya jelek, harus disemangati aja pokoknya. Kemudian selanjutnya adalah karya gambar anak usia TK atau prabagan. Nah, objek gambarnya adalah benda atau figur yang dekat dengan lingkungan anak, misalnya gambar orang seperti yang tertera di PowerPoint ini. Biasa juga pada anak usia TK ini menggambar hewan, ada bunga, atau pohon. Objek gambar yang mereka buat tidak ada hubungannya sebenarnya antara satu dan yang lain.
Anak menggambar apa yang diketahui, disukai dalam satu bidang gambar menurut caranya sendiri. Warna yang digunakan biasanya tidak berhubungan. Ada kadang muka warnanya ini coklat, kadang kakinya dia pakai sepatu warna biru atau apapun. Nah, penempatan objek gambar bersifat subjektif dan menyebar di beberapa bagian dari bidang gambar karena anak belum mengenal konsep dataran atau garis datar. Selanjutnya ada gambar anak usia 7 hingga 9 tahun atau dikenal dengan masa bagan. Konsep bentuk mulai jelas. Nah, ini anak kan sudah bisa menggambar ya, ada gambar rumah. Cenderung mengulang bentuk walaupun gambar masih berkesan datar. Nah, ini anak pada masa usia 7 hingga 9 tahun itu seperti yang tertera di gambar, terlihat mereka senang dengan kotak-kotak. Nih, ada pintu ya, mungkin rumah dengan apa nih, warna merah, pintu warna merah. Terus ada gambar dinding kaca. Nah, seperti itu. Nah, pada masa ini pun anak mulai mengerti apa yang dicontohkan, seperti digambarkan orang makan di ruangan seakan-akan ada kaca. Nah, gejala ini disebut dengan idioplastis atau menggambar gambar terawang atau tembus pandang. Oke. Selanjutnya adalah karya gambar anak 9 hingga 12 tahun atau masa realisme. Pada periode realisme ini atau realisme awal, karya anak lebih menyerupai kenyataan. Kesadaran perspektif mulai muncul berdasarkan penglihatan sendiri. Perhatian objek sudah mulai rinci, namun demikian dalam menggambarkan objek, proporsi perbanding ukuran belum dikuasai dengan penuh. Nah, ini pada usia 12 hingga 14 tahun, masa naturalisme semu. Pada masa naturalisme semu, kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karyanya sendiri lebih rinci. Nah, jadi mungkin ini mah kelas SMP kelas 1, kelas 6, nah mulai menggambar dengan secara realis. Nah, bagaimana dengan menggambar di TK? Pendidikan seni rupa termasuk kelompok pendidikan ekspresi. Seseorang yang sedang menjalankan proses tersebut berarti sedang berekspresi. Tujuan kegiatan seni rupa di TK adalah mengembangkan kepekaan indrawi, khususnya indera penglihatan, kepekaan artistik, keterampilan motorik, dan imajinasi anak. Yang lebih dipentingkan bagi usia TK dalam seni rupa adalah keberanian, kreativitas, dan spontanitas dalam mengekspresikan gambar, bukan keindahan atau kerapihan. Jadi kalau guru di TK itu sebaiknya menilai itu dari berbagai aspek tersebut. Jangan dilihat ini gambarnya jelek atau gambarnya tidak rapi. Nah, bukan itu sebenarnya yang dinilai dari anak TK. Nah, selanjutnya adalah karakteristik ekspresi seni rupa. Mana nih? Seni rupa. Sebentar. Nah, karakteristik ekspresi seni rupa dengan media lain di TK. Selain melatih kepekaan indrawi, kognitif, dan kelenturan mengorik halus anak, ya Bu? Nah, kegiatan kreatif yang dilakukan selain menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, finger painting atau melukis dengan jari. Nih, anak-anak yang paling anak-anak PAUD ini atau TK ini biasanya paling menyukai hal ini. Nah, melukis dengan jari atau tangan merupakan pengalaman yang menarik dan mengesankan bagi setiap anak. Akan merasakan sensasi rabaan saat tangan menyentuh cat dan melakukan serangkaian gerakan eksploratif yang bervariasi di atas kertas. Anak dapat membuat gambar atau sapuan warna yang ekspresif dengan bebas dan spontan. Nah, seperti ini mungkin ya untuk gambaran finger painting. Nah, selanjutnya berkreasi dengan media lunak. Berkreasi dengan media lunak, nah ini ada slime dan tanah liat.
Berkreasi dengan media lunak seperti adonan terigu, tanah liat, plastisin, merupakan aktivitas ekspresi dan kreatif yang mengasihkan dan penuh sensasi untuk anak. Anak dapat mengeksplorasi sifat plastis, lembut, lunak, dan lengket dari berbagai bahan yang lunak yang kemudian akan berubah sifat bahannya menjadi keras atau getas. Nah, cocok sekali ini pada usia 3-4 tahun sangat cocok untuk melakukan hal ini. Yang ketiga adalah mencetak. Mencetak adalah alternatif kegiatan 2 dimensi yang dapat dilakukan di TK selain menggambar atau melukis. Sini saya punya contoh mencetak dengan wortel. Nah, ini wortel dipotong kemudian dibentuk menyerupai daun, menyerupai tangkai bunga, kemudian ditempel di media kertas. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ada juga ini namanya mencetak dengan spons. Sebelumnya kita bikin pola dulu berupa gambar bunga atau apapun yang disukai anak, kemudian ditempel dengan menekan di cat, kemudian disimpan di pola dan disimpan di bawahnya ada media kertas atau kain. Dan ini merupakan hasil karya yang luar biasa untuk anak TK. Oke, selanjutnya adalah merobek, mengelem, dan melekatkan. Nah, ini ada gambar mereka sedang membuat kolase ya. Anak usia dini pada awalnya gemar meremas, merobek, tapi mereka belum terampil menggunting karena otot-otot tangannya masih kaku. Nah, kegiatan merobek kertas dan mengelem beberapa benda yang menarik seperti kartu ucapan, secari kain, potongan kertas kado, bungkus permen, kertas warna, sangat digemari anak-anak. Hal ini baik dilatih pada anak untuk melatih gerak motorik, juga bermanfaat melatih kepekaan artistik, kepekaan indrawi, ketekunan, kesabaran, bahkan ketelitian dan kerapihan. Nah, untuk lemnya kita bisa gunakan lem putih, lem dalam botol, atau lem batang, lem pasta yang aman untuk anak tentunya. Nah, contohnya, ini ada kolase ketika anak menggambar kupu-kupu tetapi dengan media kertas. Hasilnya cantik, bagus. Nah, yang terakhir adalah melukis dengan bulu. Kegiatan ini merupakan teknik yang tidak jauh berbeda dengan melukis yang menggunakan kuas. Bulu-bulu berwarna dapat dimasukkan dalam cat tempera yang telah dicampur sedikit lem, lalu disapukan di atas kertas dengan beragam gerakan. Perbedaannya terlihat pada hasil gambarnya, karena alat yang digunakan berbeda. Bulu-bulu kuas bentuknya meruncing, sehingga hasil sapuannya bisa berupa garis tipis atau lebar dengan berbagai variasi. Sementara itu, bulu-bulu memiliki permukaan yang lebih lebar, dan terkadang tak beraturan arah bulunya, sehingga hasil sapuannya sering tak terduga. Hal inilah yang membuat kegiatan melukis dengan bulu-bulu menjadi menarik untuk direspons secara spontan, karena menggugah daya imajinasi dan penemuan alternatif bentuk unik. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam memaparkan materi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Halo. Ya, terima kasih Ibu Lia Iya. atas pemaparannya tadi mengenai karakteristik seni rupa pada anak ya. Luar biasa tadi sudah dijelaskan mulai dari umur 2 tahun sampai nanti SMP kelas 1 ya. Ternyata ada tahapan-tahapannya tersendiri. Kemudian dijelaskan juga mengenai tadi kegiatannya, ada yang mencetak, ada yang menggunting, merobek, dan meremas juga ada ya Bu. Yang kemudian mungkin untuk sesi selanjutnya Ibu kita buka saja ya untuk sesi tanya jawab. Iya boleh. Ini kayaknya partisipannya mana lagi? Ya.
Mungkin kepada Ibu Instruktur, Ibu Dewiana, Ibu Dewi Apriani, mungkin ada pertanyaan. Waduh, banyak. Pak Ramdan mungkin, Pak Ramdan. Silahkan kepada partisipan. Ya boleh Kita sih, mulai sesi tanya. nggak nanya juga boleh sharing. Mungkin kalau di sekolah seperti Pak Cecep seperti apa mungkin kegiatan seni rupanya. Kan kalau saya hanya di PAUD aja ya kegiatannya. Saling berbagi boleh. Mangga.